ada iklan teman-teman. Ini kamu ngapain? Nah, halo teman-teman, balik lagi di Kontenin Aja. Kali ini kita kedatangan sebuah dry cabinet dengan kapasitas 30 liter dari Everbraid. Nah, mungkin teman-teman lebih familiar untuk menyebut produk seperti ini adalah sebuah dry box ya. Tapi untuk yang berbentuk seperti lemari, itu biasanya disebut sebagai dry cabinet. Nah, alasan saya membeli produk ini adalah saya belajar dari kejadian sebelumnya. Ketika pertama konten, dulu saya pakai Nikon D5200. Dan untuk menyimpan kamera tersebut beserta lensa-lensanya, saya gunakan dry box, saya isi dengan silika gel. Seperti ya tutorial-tutorial yang ada di YouTube ya. Karena suatu kesibukan, kamera tersebut nggak saya lihat dan nggak saya buka selama lebih dari 1 bulan. Dan akhirnya apa? Walaupun di situ ada silika gelnya, tapi tetap timbul jamur di lensa sampai ke sensornya. Sehingga biaya servisnya cukup mahal dan juga ketika kita jual itu sudah hancur harganya ya teman-teman. Makanya dari pelajaran tersebut, saya membeli sebuah dry cabinet. Nah, sekarang untuk harga ya teman-teman. Untuk unit ini harganya sekitar 1 juta rupiah. Tapi kalau gear kalian nggak sebanyak punya saya, mungkin kalian hanya punya 1 kamera, kalian beli seri yang di bawahnya ini ya, yang 21 liter itu sudah cukup teman-teman. Model dry cabinet yang saya beli di sini adalah MRD 30S dengan kapasitas 30 liter. Ukurannya 29 cm kali 32 cm kali 39 cm. Berat paketnya ini adalah 8 kilo teman-teman. Tapi karena memang volumenya besar, sehingga kalau di ekspedisi dia masuk hitungan 14 kilo. Jadi pastikan kalau kalian mau beli unit ini, pilih kurir kargo ya teman-teman. Jangan yang reguler karena pasti mahal sekali ongkos kirimnya. Oke, langsung aja kita unboxing. Oke teman-teman, sorry ya, di luar lagi hujan sehingga ya agak berisik. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutkan aja kontennya. Jadi ini adalah produknya dari Everbraid. Sebelum kita bahas dry box-nya, saya akan tunjukkan apa saja kelengkapan yang disertakan di paket pembeliannya. Yang pertama, di sini kita dapatkan sebuah adaptor dan colokannya sudah colokan Indonesia. Jadi sudah oke lah ya, langsung bisa kita gunakan. Selanjutnya kita dapat kaki-kaki. Dengan ulir seperti ini, kalau kita letakkan di tempat yang nggak rata, ini bisa kita adjust ya teman-teman. Lalu berikutnya kita dapat sepasang kunci. Oke, sekarang kita bahas ke unitnya. Untuk body, bahannya itu dari besi plat yang cukup kokoh. Lalu finishingnya juga hitam doff atau hitam matte ya, seperti ini. Cukup rapi dan juga kesannya mewah teman-teman. Lalu untuk bagian belakang, di sini ada elemen pemanas dan juga pengatur kelembapan atau RH. Dan untuk nyolokin dayanya itu ada di sini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk pintu, ini terbuat dari kaca temper atau temper glass. Jadi cukup mewah ya teman-teman. Dan untuk keamanan kita disertai kunci seperti ini. Sudah dibawain kuncinya tadi ya. Lalu frame-nya ini aluminium yang cukup solid dan di dalamnya ini terdapat seal karet. Jadi untuk seal pintunya ini sistemnya seperti seal pintu yang ada di kulkas atau lemari es. Jadi ketika ditutup ya seperti itu ya. Jadi seperti kedap atau vakum di dalam. Baik teman-teman, kita akan coba nyalakan karena di sepanjang penyimpanan alat ini harus terhubung dengan listrik ya, sehingga kita harus tahu nih konsumsi daya dari alat ini apakah boros listrik atau tidak. Di sini saya punya alat untuk mengukur berapa watt yang diperlukan untuk menyalakan alat ini secara terus-menerus. Jadi kita hanya perlu daya sebesar 9 watt saja. Jadi listriknya irit teman-teman, nggak boros. Oke, penampakan bagian dalamnya seperti ini. Nah, di sini sudah ada kontrol panelnya. Untuk RH atau kelembapan udara itu ada di sini, rapid humidity ya. Lalu untuk temperatur itu ada di sini dengan satuan derajat Celcius. Jadi
Ini sudah benar-benar produk untuk Indonesia ya teman-teman. Kita nggak menggunakan Fahrenheit. Dan di sini ada 3 buah tombol untuk pengaturan berapa kelembapan yang kita inginkan. Lalu di bagian dalam ini ada beberapa foam. Ini biasanya untuk lensa ya teman-teman. Kalau yang cekung-cekung seperti ini untuk lensa. Lalu kalau yang flat atau datar seperti ini biasanya untuk kamera, drone, action cam, dan lain-lain. Dan di dalam ini ada 1 buah tray yang bisa dipindah-pindah disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi kalau teman-teman punya DSLR pengen ditaruh di bawah, ya tray ini kita ambil, kita pindah ke atasnya seperti ini ya. Nah ini benar-benar fleksibel teman-teman. Nah untuk traynya bisa kita lepas seperti ini, lalu kita pindahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, setelah kita pindahkan bisa kita masukkan traynya ya, lalu masukkan lagi untuk spon-sponnya. Aduh, ada iklan teman-teman. Ini kamu ngapain? Keluar. Payah ini. Keluar. Ya, kayaknya nyaman ya teman-teman. Si Foggy mau masuk aja, mau tidur aja dia. Ya, seperti ini ya teman-teman. Jadi, ini adalah penyimpanannya sangat praktis, aman, dan kita nggak perlu was-was mengenai kondisi silika gel seperti yang ada di Drybox DIY ya. Nah, dalam kondisi terbuka seperti ini, dia akan mendeteksi berapa RH ruangan kita. Di sini kelihatan ya, 69 kelembapannya. Oke, saya akan coba tempatkan beberapa lensa, kamera, dan juga drone yang saya punya di tempat ini. Ya, oke teman-teman, ini adalah posisi penyimpanan untuk 30 liter. Ternyata cukup lega ya teman-teman. Di sini saya bisa muat hampir semua gear yang saya punya nih. Bahkan kalau ditambahin kamera Sony yang saya gunakan ini masih ada space ya. Di sini ruangnya masih banyak. Di atas ini ada 2 buah lensa, lalu ada baterai action kamera, remote drone, ada baterai drone. Di belakang itu ada case wireless microphone. Lalu di bawah ini saya coba taruh, ini ada GoPro Hero 9 beserta microphone adapternya. Lalu di belakang itu ada 2 buah mirrorless kamera. Di depan ini ada DJI Mini 2 dan beberapa tumpuk baterai. Ini untuk menyimpan memori. Ya, saya rasa ini masih banyak ya teman-teman space-nya. Nih, jadi ini untuk menampung 1 buah kamera lagi cukup. Yang di atas pun kalau kita pandai natanya ya masih luas ini tempatnya. Oh ya, ada 1 fitur lagi di sini, ada cahaya. Ya, ini ada lampunya ya teman-teman. Oke teman-teman, gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk membeli sebuah dry cabinet seperti ini, atau cukup menggunakan Drybox seperti yang sudah saya lakukan sebelumnya? Kalian tulis di kolom komentar ya. Semoga video ini menginspirasi. Sampai jumpa di konten-konten bermanfaat yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.